Perkenalkan, nama saya Dian Ulfa Malik, NIM channel 111191133. Pada CSL kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari pemasangan infus kanulasi intravena. Yang pertama, periksa kartu atau status dari medical record pasien tentang diagnosis penyakit, riwayat alergi, apakah ada tidaknya gangguan pendarahan, dan lain-lain. Yang kedua, memeriksa semua kelengkapan alat. Periksa apakah ada infus atau transfuset yang dihubungkan dengan cairan, kemudian pastikan bahwa selang tidak terdapat udara, dan juga siapkan 3 nomor kateter intravena yang diperkirakan mampu dipasang. Dan yang ketiga, jelaskan prosedur kepada pasien atau keluarga pasien untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dengan mengucapkan salam dan juga saat menyapa dan meraba dan menyelami pasien. Selanjutnya, untuk tindakan pemasangan kateter intravena, pertama, identifikasi dan lakukan penilaian terhadap vena yang akan dipilih. Pilih tempat yang distal untuk menjaga potensial yang lebih proksimal. Kemudian lebih baik kita pilih ekstremitas yang non-dominan, pilih daerah di bagian dorsal manus, dan jangan menginsersi daerah pergelangan atau antikubitik. Selanjutnya, 5. Cuci tangan dengan menggunakan sabun antimikroba. Ke-6. Memakai sarung tangan. Ke-7. Lakukan pemasangan turniket. Tempat pemasangan turniket ini sebaiknya di pertengahan lengan antara pergelangan tangan dan siku. Pemasangannya jangan terlalu kuat tetapi juga jangan terlalu lunak. Lanjut untuk yang ke-8, bersihkan tempat insersi dengan disinfektan alkohol dan dibiarkan sampai mengering. Ke-9, tangan kiri genggam area di bawah tempat penusukan dan gunakan ibu jari untuk menstabilisasi vena dan jaringan lunak. Ke-10, lakukan anestesi lokal di bawah insersi dengan menggunakan jarum halus. Spoid 1 cc bila tersedia sebelumnya diberikan anestesi lokal berbentuk krim. Ke-11, posisikan bevel kateter intravena menghadap ke atas, pegang di antara ibu jari dan jari telunjuk. Ke-12, pegang kateter dengan membentuk sudut 45 di atas permukaan kulit dan jaringan di bawahnya menuju vena tetapi tidak menembus vena. Ke-13, posisikan kateter lebih rendah hingga hampir sejajar dengan permukaan kulit dan gerakan ujung jarum melewati vena secara langsung. Ke-14, dorong kateter memasuki vena dengan pelan, pastikan adanya aliran balik dari vena. Apabila sudah terasa sensasi resistensi, segera ikuti dengan penetrasi yang mulus, maka ini menandakan kateter telah memasuki vena. Lalu ke-15, dorong kateter beserta madrinnya kira-kira sejauh 3-5 mm dan lakukan lagi untuk memastikan kateter telah memasuki kateter lumen vena. Ke-16, tarik bandarin keluar, dorong kateter sampai pangkalnya menyentuh kulit. Ke-17, buang bandar-bandarin bekas pakai ke dalam pembungkus kateter tadi. Ke-18, lepaskan tourniquet. Ke-19, hubungkan kateter dengan infus atau transfuset. Ke-20, bilas dengan salin atau cairan intravena dan bersihkan apabila ada sisa darah, kemudian keringkan dengan gauze steril agar plester dapat melekat dengan baik. Lalu untuk fiksasi dari kateter intravena, rekatkan satu plester selebar 5 mm secara menyilang sedemikian rupa hingga membentuk huruf V di bawah pangkal kateter hingga menutupi tepat insersi kateter tersebut.
Lalu rekatkan satu plester untuk memfiksasi infus atau transfuset secara menyilang berbentuk huruf V. Selanjutnya yang terakhir untuk tindakan pasca pemasangan, pertama imobilisasi ekstremitas dengan papan pengalas bila ada indikasi, misalnya bila diinsersikan di daerah sendi pada anak-anak atau bayi, jangan gunakan gauze atau bahan lainnya sebagai pembalut di atas tempat insersi. Kedua, instruksikan kepada pasien hindari gerakan yang tidak perlu. Lalu segera beritahu perawat bila lengan terasa nyeri dan apabila terjadi kebocoran dari tempat insersi. Ketiga, label bahan pembalut dengan ukuran kateter dan inisial pemasangan infus. Dan yang terakhir, tulis juga di status penderita tentang tanggal pemasangan, ukuran kateter, inisial yang memasang infus, tempat insersi, dan toleransi pasien dan respon terhadap terapi. Sekian dari saya, terima kasih.